Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pengertian kinayah, pembagian kinayah, beserta contoh-contoh kinayah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian tentang kinayah. Kinayah adalah ungkapan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna secara tidak langsung, yaitu dengan menyebutkan suatu lafaz yang makna lahiriahnya masih mungkin dipahami, tetapi yang dimaksud sebenarnya adalah makna lain yang tersirat, dan makna itu dipahami melalui konteks. Makna tidak disebutkan secara langsung lafaznya, tidak keluar dari makna hakiki. Makna tujuan dipahami lewat isyarat dan konteks, bisa bermakna hakiki atau majazi, tergantung konteks kalimatnya. Setelah dijelaskan pengertian kinayah pada pembahasan sebelumnya, selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai macam-macam kinayah. Kinayah terbagi dua. Pertama, berdasarkan makna yang diisyaratkan. Kedua, berdasarkan jumlah perantara. Kinayah berdasarkan makna yang diisyaratkan menurut Muhammad Sya'ban Ulwan dan Nu'man Sya'ban Ulwan dalam dirasat fi balagatil Arabiyyah terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, kinayah an sifah. Kedua, kinayah an mausuf. Ketiga, kinayah an nisbah. Pertama, kinayah an sifah. Menurut Abdul Haq Al-Umari dalam Durarul Fawaid, jenis kinayah ini adalah pembicara menyebutkan objek yang disifati atau mausuf, lalu menyandarkannya kepada suatu sifat. Sifat yang disebutkan bukanlah makna tujuan, melainkan hanya menjadi jalan untuk menunjukkan sifat lain yang menjadi makna yang dikehendaki oleh pembicara. Secara sederhananya, kinayah an sifah ini mengarah kepada makna yang dikehendaki berupa sifat maknawi yang melekat pada mausuf. Contoh kinayah ini dapat dilihat pada surah Al-Isra ayat 29 yang berbunyi وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, yang artinya, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau mengulurkannya secara berlebihan, sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Kinayah pada ayat ini terdapat pada firman Allah, La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Janganlah tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan pada kalimat wala tabsutha kullal basti, yang artinya janganlah engkau mengulurkannya secara berlebihan. Makna yang dikehendaki dari kedua redaksi ini adalah menunjuk kepada kedua sifat maknawi, yaitu sifat bakhil dan sifat boros. Al-Quran tidak menyebutkan secara langsung kedua sifat ini yang melekat pada dua redaksi tadi, melainkan mengungkapkannya melalui kinayah dengan sebuah gambaran yang halus. Oleh karena itu, ungkapan tangan yang terbelenggu pada leher merupakan lafaz kinayah yang mengarah kepada makna yang dikehendaki, sebuah sifat bakhil yang melekat pada ungkapan tersebut. Sedangkan ungkapan mengulurkannya secara berlebihan merupakan lafaz kinayah yang mengarah pula kepada makna yang dikehendaki, yang tidak disebutkan dalam lafaz, yaitu sebuah sifat boros yang melekat pada ungkapan tersebut. Berdasarkan contoh ini, inilah yang dimaksud dengan kinayah an sifah. Kedua, yaitu kinayah an mausuf. Kinayah dalam bentuk ini adalah menyebutkan suatu sifat atau beberapa sifat dalam sebuah ungkapan, sementara yang dimaksud sebenarnya adalah objek tertentu atau mausuf yang memiliki sifat tersebut. Secara sederhana, kinayah an mausuf ini memiliki makna yang dituju, yaitu sebuah objek yang disifati, sedangkan lafaz kinayahnya berfungsi menampilkan satu atau beberapa sifat yang mengantarkan
kepada pemahaman atas makna tujuan, yaitu mausuf itu sendiri. Contoh kinayah an mausuf dapat dilihat pada surah Al-Qalam ayat 48 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum. Yang artinya, bersabarlah wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah seperti orang yang berada dalam perut ikan, yaitu Yunus ketika dia berdoa dengan hati sedih. Ayat ini merupakan contoh kinayah an mausuf. Ungkapan sahibul hut, orang yang berada dalam perut ikan, adalah lafaz kinayah. Lafaz kinayah berupa sifat, sedangkan makna yang dikehendaki dari ungkapan tersebut adalah objek yang memiliki sifat itu, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Berdasarkan contoh ini, inilah yang dimaksud dengan kinayah an mausuf. Yang ketiga yaitu kinayah an nisbah. Kinayah dalam bentuk ini berarti menetapkan suatu hal bagi sesuatu atau menafikan suatu hal darinya. Bentuk ini, sifat dan mausufnya disebutkan secara jelas dalam ungkapan, tetapi hubungan penyandarannya yang menjadi makna tujuan tidak disebutkan secara langsung. Padahal itulah makna yang dikehendaki. Contoh kinayah an nisbah yaitu terdapat pada sebuah syair, Innas samahata wal muru'ata wan nada fi qubbati ibnil Hasyraj, yang artinya sesungguhnya kemurahan hati, keluhuran budi dan kedermawanan berada dalam kubah yang ditegakkan di atas kediaman Ibnul Hasyraj. Kinayah dalam syair ini tampak pada sifat-sifat kemurahan hati, keluhuran budi dan kedermawanan, dan pada objek yang disifati yaitu kubah yang disandarkan dengan ketiga sifat tersebut. Padahal makna yang dikehendaki dari sifat-sifat tersebut bukanlah kepada kubah itu sendiri, melainkan pemiliknya yang tidak ditujukan secara langsung, yaitu Hasyraj. Dengan demikian, sebagaimana pengertian sebelumnya, bahwa kinayah dalam bentuk ini menghendaki makna lain, yakni pemilik kubah, yaitu Ibnul Hasyraj. Ungkapan tersebut merupakan penerapan dari pengertian menetapkan suatu hal bagi sesuatu, karena sifat-sifat tersebut yaitu kemurahan hati, keluhuran budi dan kedermawanan disandarkan atau dihubungkan kepada si pemilik kubah, sehingga menetapkan bahwa dialah yang sesungguhnya memiliki sifat itu. Namun sebagaimana pengertian sebelumnya, kinayah dalam bentuk ini tidak selalu bermakna penetapan, melainkan juga dapat bermakna penafian. Maksudnya, sifat yang disandarkan kepada makna yang dikehendaki tidak benar-benar melekat pada makna tujuan, tetapi justru menunjukkan ketiadaan atau nafi sifat tersebut melalui ungkapan kinayah. Contohnya terdapat dalam ungkapan khairun nas man yanfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna bagi mereka sesamanya. Pada ungkapan ini tampak sifat sebaik-baik manusia yang dilekatkan pada mausuf, yaitu manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Namun makna yang dikehendaki bukanlah kepada orang-orang yang benar bermanfaat, melainkan justru kebalikannya, yakni seseorang yang tidak memiliki manfaat bagi manusia. Dengan demikian, sifat kebaikan yang disebutkan dalam redaksi ini tidak dimaksudkan menetap pada objek tujuan, melainkan ditekankan penafiannya. Artinya, kinayah tersebut dipahami sebagai penegasan bahwa tidak ada kebaikan pada orang yang tidak memberikan manfaat bagi sesamanya. Selanjutnya, kinayah berdasarkan jumlah perantara dan siyaqul kalam atau konteks kalimat yang terbagi menjadi 4. Pertama, ta'rid, kedua, talwih, ketiga, rums, keempat, ima atau isyarah. Ta'rid atau sindiran.
yaitu kalimat yang dimaksud sebagai isyarat terhadap makna yang lain yang diketahui berdasarkan siyaqul kalam. Ta'rid ini berpaling dari makna yang mudah menuju makna yang sulit dan bertentangan dengan makna yang jelas, seperti mengatakan kepada orang yang suka menyakiti orang dengan sebuah hadis, yaitu pada sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, yang artinya orang Islam adalah orang yang dapat menjaga keselamatan orang banyak dari lisan dan tangannya. Hadis ini mengarah kepada makna yang dikehendaki, yaitu manusia yang suka menyakiti orang lain, yang dimengerti berdasarkan konteks kalimat. Itulah makna yang sulit dimengerti dan bertentangan dengan makna yang mudah lagi jelas, bahwa orang Islam adalah orang yang dapat menyelamatkan orang lain dari celaan mulutnya dan siksaan tangannya, namun tetap dimaksudkan dengan makna yang sulit karena untuk menyindir. Talwih. Talwih adalah kalimat yang membutuhkan banyak perantara untuk mencapai makna yang dikehendaki. Isyarat yang menghubungkan makna tujuan pada jarak yang jauh tanpa adanya ta'arid. Misal pada sebuah syair, wa ma yaqu fiyya min aibin fa inni jabbanul kalbi mahzulul fusaili, yang artinya cacat tidak terdapat padaku karena sesungguhnya aku adalah orang yang takut-takut anjingnya dan kurus anak untanya. Ungkapan orang yang takut-takut anjingnya dan kurus anak untanya sebagai kinayah dari orang dermawan. Namun kinayah ini membutuhkan banyak perantara, bahwa yang dimaksud dengan orang yang takut-takut anjingnya berarti orang yang banyak tamunya. Orang yang banyak tamunya adalah orang yang dermawan. Sedangkan yang dimaksud dengan kurus anak untanya karena ibunya disembelih untuk jamuan para tamu, berarti orang yang banyak tamunya adalah orang yang dermawan. Rumz adalah kalimat yang mengarah kepada makna yang dikehendaki dengan perantara sedikit dan samar tanpa adanya ta'arid. Contohnya, fulanun aridul wisadah, yang artinya fulan adalah orang yang lebar bantalnya. Ungkapan lebar bantalnya adalah kinayah yang mengarah kepada makna yang dikehendaki berupa kebodohannya, karena yang dimaksud dengan lebar bantalnya adalah orang yang senang tidur. Orang yang senang tidur berarti tidak suka berpikir, dan orang yang tidak suka berpikir adalah orang yang bodoh. Dari makna asli hanya dibutuhkan sedikit perantara untuk sampai kepada makna yang dimaksud. Contohnya pada sebuah syair, awama ra'aital mijda alqarah lahu fi adi talahah thumma lam yatahawwal. Artinya, apakah engkau tidak melihat kemuliaan yang menempati rumahnya pada keluarga Talhah, lalu kemuliaan itu tidak berpindah dari mereka. Pada bait tersebut dibuat kinayah tentang keberadaan keluarga Talhah itu mulia dengan satu penghubung serta jelas saja, yaitu rumah. Atau isyarah, maksudnya yaitu ungkapan yang mengarah kepada makna yang dikehendaki, yaitu kata dengan perantara yang sedikit membawa kepada makna yang jelas, yaitu atau keluarga Talhah, bahkan yang tidak ada sama sekali tanpa memakai tersebut. Fungsi atau tujuan kinayah itu ada 4. Pertama, idlab atau penjelasan. Kedua, ikhtisar atau meringkas. Ketiga, menutupi kecacatan, seperti mengatakan ahlu bait sebagai kinayah dari istrinya. 4, intiqa, yaitu menganggap jorok atau tidak sopan untuk mengatakan secara jelas, sehingga digunakan makna yang sopan. Misalnya pada ungkapan firman Allah, fal'ana bashiruhunna, yang artinya maka sekarang campurilah istrimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187.
Lafaz basyiruhunna pada ayat itu sebagai kinayah dari jima, karena hal itu terasa jorok jika diucapkan secara jelas.